Baik, kita akan melanjutkan materi partial fraction expansion, sebuah metode mencari transformasi set. Jika sebelumnya kita mencari transformasi set untuk nilai xn yang tentu, misalkan n-nya sama dengan 0, kita bisa mencari x0-nya, n-nya sama dengan 1, maka kita bisa mencari x1-nya. Maka dengan metode partial fraction expansion ini, kita bukan hanya mencari xn untuk n tertentu, tapi yang kita cari adalah persamaan dari xn atau persamaan fungsi sinyal waktu diskritnya. Jadi sekali lagi untuk metode ini kita mencari fungsi persamaan dari xn. Nah, untuk metode ini kita bisa dipergunakan apabila xn memiliki satu atau beberapa zero. Ingat, zero itu kita bisa lihat pada persamaan xn. Jika xn-nya berbentuk dalam pecahan, maka x0 itu terletak pada bagian pembilang, sementara bagian penyebut terdapat pole. Jadi 0 itu pada bagian atas atau pembilang, dan pole itu pada bagian bawah atau pada bagian penyebut dari xz. Nah, jika kasusnya xz itu memiliki satu atau beberapa zero di titik asal itu adalah titik di mana letak zeronya itu pada z sama dengan 0. Maka kita bisa membuat xz itu menjadi sebuah persamaan yang merupakan penjumlahan dari bentuk-bentuk sederhana, baik bentuk first order atau second order atau bentuk pecahan, atau saya bisa katakan sini bentuk pecahan dari persamaan yang mengandung variabel z. Jadi kita bisa mencarinya dalam bentuk xz per z atau xz sebagai bentuk perluasan dari penjumlahan persamaan yang mengandung variabel z. Nah, selanjutnya apabila kita telah mendapatkan bentuk-bentuk sederhana yang dijumlahkan tersebut, kita kemudian mengacu kepada tabel transformasi z. Ingat kembali, misalkan sebuah xn adalah sebuah persamaan un atau unit step, maka kita ingat bahwa fungsi transformasi z-nya itu sama dengan z per z kurang 1 atau 1 per 1 kurang z pangkat minus 1. Nah, kita bisa melihat lagi materi yang lalu tentang jika xn-nya berupa sinus atau eksponensial. Nah, bagaimanakah transformasi z-nya? Nah, sekarang kebalikannya. Kita lihat hasil transformasi z yang ada dan kita pakai itu untuk menentukan xn-nya atau fungsi xn-nya berapa. Itu prinsip yang kita pakai untuk menggunakan inverse transformasi z. Jadi sekali lagi untuk partial fraction expansion berarti kita memecah-mecah xz atau xz per z ke dalam beberapa bentuk sederhana atau bentuk pecahan dari persamaan yang mengandung variabel z. Berikut tabel transformasi z yang kita bisa pakai sebagai acuan. Di sini misalkan sebuah inputan sinyal diskrit itu berupa sinyal unit step, maka hasil transformasi z-nya jadi 1 per 1 kurang z pangkat minus 1 seperti saya bilang tadi, di mana kita ketahui persamaan ini didapat menggunakan deret geometri dengan syarat bahwa n-nya kita bisa katakan mulai dari 0 sampai tak hingga. Dan dengan menggunakan deret geometri kita dapatkan region of convergence-nya, di mana besar z di sini lebih dari 1. Atau saya bisa katakan bahwa kalau di superset ini besar z lebih dari 1 atau z pangkat minus 1-nya kurang dari 1. Selanjutnya ada tabel lain di sini atau kalian bisa lihat sendiri
di buku ataupun di internet terkait dengan tabel transformasi set. Kita lanjut. Nah, sebuah persamaan X set seperti dikatakan bahwa dia bisa ditulis dalam bentuk polinomial. Yang lalu kita buat polinomial X ini kita bentuk dalam polinomial set pangkat minus 1. Nah, untuk saat ini kita buat X set-nya seperti di sini. B0 kali set pangkat M tambah B1 set pangkat M kurang 1 tambah dan seterusnya sampai B yang ke M. Sekali lagi ini B0, B1, B2 dan seterusnya itu adalah sebuah konstanta pengali. Sementara di bagian atas ini saya bilang itu adalah zeronya, letak zeronya pada pembilangnya, dan letak polnya itu di mana? Itu ada di bagian bawah sini. Nah, kalau kalian lihat sini di bawah ini tulis set kurang P1 kali set kurang P2 kali dan seterusnya sampai set kurang Pn. P1, P2, P3 dan seterusnya itu adalah pol. Pol P1, pol pertama, P2, pol kedua dan seterusnya. Nah, bentuk dari X set yang seperti ini kita akan ubah ke dalam bentuk faktorisasi atau kita pecah-pecahkan dan kita tentukan, oh ini polnya berapa, polnya berapa, polnya berapa. Berarti yang seperti ini polnya P1, polnya P2, nilainya P2, P3 dan seterusnya. Nah, persamaan di atas ini kita bisa ubah menjadi seperti berikut ini. Bahwa X set per set itu sama dengan A1 per 1 kurang P1 tambah A2 per set kurang P2 tambah dan seterusnya sampai AN per set kurang P yang ke N. A1 sampai AN ini adalah sebuah konstanta yang akan kita cari. Untuk selanjutnya kita mencari inverse transformasi set. Selanjutnya, nah, kalau seperti ini kasusnya, bentuk partial fractionnya seperti ini, kita lihat di sini tidak ada pangkat selain 1 ya, 1, 1, 1. Dan kata lain ini bukan pangkat-pangkat yang polinomial atau lebih dari 1. Kalau kasusnya seperti ini, kita bisa katakan bahwa P1, P2, sampai P yang ke N itu adalah pol tunggal. Kalau dia memiliki pangkat, maka kita bisa katakan bahwa dia adalah pol ganda. Karena pada titik yang sama, terdapat dua pol yang sama. 2 atau bisa saja lebih dari itu. Nah, jika kasusnya adalah pol tunggal seperti persamaan ini, maka kita bisa mencari nilai A1, A2, dan AN melalui rumus seperti ini. A yang ke I sama dengan set kurang P yang ke I dikali dengan X set per set. Ketika kita sudah menyelesaikan persamaan ini, maka kita akan mengganti nilai Z dengan nilai P yang ke I. Contohnya A1, berarti kita akan mencari masukkan nilai Z dengan nilai Z P1 atau pol yang pertama. Jadi di sini Z kurang P1 kali Z per Z. Baru sesudah itu kita masukkan nilai Z sama dengan P1. Dapatkan nilai A1. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita dapati bahwa ada pol yang 2. Berarti ada pol yang letaknya pada tempat yang sama dengan jumlah 2 buah. Nah, untuk mencari nilai konstanta seperti ini, patokannya seperti ini. Untuk yang berpangkat 2, kita ambil bagian penyebut, prinsipnya sama seperti pol tunggal. Kalau begitu, kan bentuknya A1 kurang Z kurang P1, dalam ini P1-nya 1. A2 Z kurang P2, dalam hal ini P2-nya adalah E pangkat minus AT. Kita samakan dulu penyebut yang di sini dengan yang di sini. Kalau begitu, A1 akan saya kalikan dengan Z kurang P2, A2 saya akan kalikan dengan Z kurang P1, seperti ini. Jadi A2 dikalikan Z kurang P1, bahagi dengan
Yang bagian bawah juga saya kalikan dengan Z kurang 1 kali Z kurang E pangkat minus 1. Nah, berarti kali silang ya. Kali silangnya dan penyebut bagian bawah kita saling kalikan. Nah, di sini seperti ini. Kan kalau kita bagi juga Z kurang E pangkat minus AT per Z kurang minus AT, samanya tetap A1 per Z kurang 1. Dimana satunya yang di sini adalah milik P1. Dan di sini juga A2 kali Z kurang 1 bahagi Z kurang 1 kali Z E pangkat minus AT. Sini kita bisa bahagi, dapatlah seperti ini. Dimana P2-nya sama dengan E pangkat minus AT. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kedua persamaan ini sama-sama adalah persamaan dari XZ per Z. Sini juga adalah sama dengan XZ per Z. Pembilangnya di atas, penyebutnya di bawah sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Sini sudah sama, tapi pembilangnya. Nah, kalau kedua persamaan ini adalah persamaannya ini, dan persamaan ini adalah memiliki nilai yang sama. Jika dua persamaan memiliki nilai yang sama, dan penyebutnya juga sama persamaannya, maka saya bisa katakan bagian dari pembilang yang di atas ini memiliki nilai yang sama dengan nilai pada penyebut yang di sebelah kanan. Harus saya tulis lagi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan mencari nilai A1 dan A2 dengan dua metode. Metode pertama saya akan menggunakan metode lain selain yang telah disebut di bagian ini. Kalau metode bagian ini kita mencari A yang ke I dengan rumus ini, tapi saya akan menggunakan rumus yang lain untuk mencari nilai A1 A2 pada penyelesaian yang pertama. Jadi yang saya perlukan bahwa pada pembilang di sebelah kiri memiliki nilai yang sama dengan pembilang di sebelah kanan. Seperti ini. Selanjutnya, saya ingin mencari, misalkan yang saya ingin cari dulu, berapa kali nilai A2? Nah, kalau saya ingin mencari nilai A2, maka persamaan yang di sini, A1 kali Z kurang E pangkat minus AT, harus saya buat 0. Untuk bisa membuat dia 0, maka Z kurang E pangkat minus AT harus bernilai 0. Nah, supaya Z kurang E pangkat minus AT bernilai 0, maka nilai Z harus sama dengan nilai E pangkat minus AT. Supaya di sini E pangkat minus AT kurang E pangkat minus AT itu bernilai 0. Nah, jika bagian ini bernilai 0, dikalikan A1 akan sama dengan 0. Sehingga yang tersisa bagian yang mana? 1 kurang E pangkat minus AT sama dengan A2 kali Z kurang 1. Nah, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa nilai Z saya ganti dengan E pangkat minus AT. Nah, berarti Z yang di sini saya ganti dengan E pangkat minus AT. Sini. Nah, didapatlah seperti ini. 1 kurang E pangkat minus AT sama dengan A2 kali E pangkat minus AT kurang 1. Nah, berarti untuk mencari A2, bagian yang ini saya bagi dengan bagian yang ini. Nah, supaya sama, ini memiliki kemiripan bagian pembilang dan penyebutnya. Nah, kalau seandainya saya kasih minus di sini, berarti 1 akan jadi minus 1 kali minus 1 akan bernilai 1. Nah, minus kan sudah taruh di sini. Berarti untuk yang minus ini, minus 1 kali E pangkat minus AT akan bernilai minus E pangkat minus AT. Kalau kita lihat di sini sudah sama, tinggal peletakannya E pangkat minus AT saya taruh di depan, minus 1-nya saya taruh di belakang. Ketika dibagi, nilainya kan bernilai sama dengan minus 1. Nah, masih mempergunakan persamaan yang sama. Kali ini saya ingin mencari nilai A1. Berarti saya ingin menghilangkan persamaan di bagian paling ujung sebelah kanan. Supaya paling ujung sebelah kanannya hilang, maka saya harus membuat Z kurang 1 itu menjadi bernilai 0. Nah, supaya dia bernilai 0, maka Z-nya harus sama dengan 1. Z-nya sama dengan 1 sini.
Maka sini yang tersisa A1 kali Z kurang E pangkat minus AT tambah A2 kali 1 kurang 1, berarti sudah sini bernilai 0. Yang tersisa seperti ini. Berarti A1 sama dengan bagian yang kiri ini bagi di dalam tanda kurung. Nah, kita sudah dapati nilai A1-nya 1. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. Nah, yang ini. A1-nya 1, P1-nya 1, A2-nya minus 1 ya. A2-nya minus 1, Z kurang P2-nya, P2-nya E pangkat minus AT. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita bisa mencari inverse. Nah, inverse. Oke. Kita bisa mencari inverse. Inverse transformasi Z dari 1 per Z kurang 1. Terus juga inverse dari minus 1. Nah, sebelum kita mencari inverse, jangan lupa kita kembalikan persamaan ini ke dalam bentuk XZ. Nah, berarti Z di sini saya kalikan lagi ke sebelah. Supaya X yang tersisa di sebelah kiri hanya saja XZ. Berarti yang ada di sebelah kanan ini adalah Z per Z kurang 1. Kemudian di sini minus 1 kali Z. Z kurang per Z kurang E pangkat minus AT. Jangan lupa sekali lagi kembalikan mode yang seperti ini ke XZ saja. Berarti Z-nya harus dihilangkan. Kalau ini dihilangkan berarti saya akan kalikan ke sebelah sisi sebelah kanan. Nah, itu untuk metode yang pertama. Sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua sesuai dengan rumus yang ada. Bahwa XZ per Z sama dengan A1 per Z kurang 1 tambah A2 Z kurang E pangkat minus AT. Untuk A1, jangan lupa pakai rumus yang ini, begitu juga dengan A2. Nah, berarti untuk A1, polnya 1. Untuk A2, polnya E pangkat minus AT. Untuk A1, kita ganti persamaan ini menjadi Z kurang P1. Dalam hal ini P1-nya bernilai 1 kali XZ per Z. Nah, kita masukkan Z kurang 1, Z kurang P1. P1-nya kita ini bernilai 1 kali XZ per Z. XZ per Z. Nah, kembali lagi yang di atas. Kita cari mana XZ per Z-nya A ini. Ini adalah XZ per Z-nya. Oke. Ini adalah XZ per Z-nya. Nah, kalau ini bisa kita bagi ini dengan ini. Tak. Kalau sudah berubah sederhana, sekarang kita ganti Z dengan 1. Berarti di sini 1 kurang E pangkat minus AT. Ini sudah dibahagi ya, hilang. Sekarang sini 1 kurang E pangkat minus AT. Berarti sama dengan pembilang. Berarti kita sudah bahagi step. Ini step, sisa 1. 1 kurang E pangkat minus AT per 1 kurang E pangkat minus AT. Nilai 1. Sekali lagi, kenapa ini 1? Karena masukkan nilai Z sama dengan pol yang pertama, yaitu yang ini. Ini adalah pol yang pertama. Kita ganti Z dengan nilai 1. Nah, A2 sama, menggunakan prinsip yang sama. Bahwa sini Z kurang P2, pol yang kedua, itu bernilai E pangkat minus AT kali Z per Z. Penguraian seperti sama. Ini Z kurang E pangkat minus AT, saya bagi dengan yang Z pangkat minus AT ini. Sini habis. Sisa yang ini saja, 1 kurang E pangkat minus AT per Z kurang 1. Z-nya saya ganti dengan E pangkat minus AT. Selanjutnya kita dapat nilai A2 bernilai minus sama. Nah, sekali lagi saya hanya menggunakan metode yang pertama hanya bila saya mencari pol pertama dan pol kedua. Kita hanya akan mencari A1 dan A2 saja. Kalau metode yang kedua kita bisa cari A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, ini yang tadi. Nah, mengacu pada tabel. Nah, kalau ini kan kita rubah jadi inverse-nya. Jadi kita dapat kalau ini Z-nya saya pindahkan ke sini, juga sini ya. Maka selanjutnya XZ-nya menjadi Z per Z kurang 1 kurang Z kurang E pangkat Z per Z kurang E pangkat minus AT. Seperti dibilang tadi, kita bisa menggunakan tabel untuk mencari inverse-nya. Jadi kita perbagian, makanya disebut partial. Jadi bagian yang ini, jika saya cari tabel, berapa inverse transformasi Z-nya. Begitu juga bagian yang ini, berapa inverse transformasi Z-nya. Nah, contoh kita flash back bateri yang lalu, bahwa sebuah sinyal Xn apabila saya transformasi Z, itu kan sama dengan Xn kali Z pangkat minus N.
N-nya dari 0 sampai tak hingga dengan syarat bahwa ini kita hanya transformasi set satu sisi. Transformasi set satu sisi berarti N-nya start dari 0 ya, bukan dari minus tak hingga. Nah, jika kasusnya kita punya sinyal Xn itu berupa unit step atau UN, UN kita tahu bersama UN itu kan bernilai 1. Maka ditransformasi setnya kan sama saja dengan 1 per 1 kurang set pangkat minus 1. Dapat dari mana ini? Sementara ini adalah deret 1 kali set pangkat minus n. Ini ingat kembali deret geometri. Bahwa sebuah nilai konstanta atau berapapun yang kita pangkatkan n, itu n-nya dari 0 sampai tak hingga, dan besar jika dipangkatkan n. Dalam hal ini kita pangkatkan n itu adalah set pangkat minus 1 kan. Set pangkat minus 1 yang kita pangkatkan n. Set pangkat minus 1 dipangkatkan n. Berdasarkan deret geometri, jika A pangkat n dengan deret dari 0 sampai tak hingga, jumlahkan dari 0 sampai tak hingga, A pangkat n akan memiliki nilai sama dengan 1 per 1 kurang A dengan syarat bahwa besar A harus kurang dari 1. Untuk case ini, set pangkat minus 1 nilainya kurang dari 1, maka kita bisa buat menjadi persamaan yang lebih sederhana. 1 per 1 kurang set pangkat minus 1. Persis sama seperti ini ya. Oke. Karena sama, maka inverse dari bagian blok set per set kurang 1 itu adalah punyanya unit step yang bernilai 1. Dan bagian ini, cek kembali. Inverse transformasi set ini polanya dari sinyal E pangkat A kali T. A minus A kali T. Nah, demikian materi ini, dan silakan kalian selesaikan inverse transformasi set untuk soalan berikut. Terima kasih.